Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh memberikan penguatan bagi setiap hati yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita di saat ini ialah Siapa yang menghakimi? Ayat renungan terambil di dalam kitab Roma 2. Ayatnya yang pertama yang berbunyi, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat ini kita masih merenungkan kitab Roma pasalnya yang kedua pada ayatnya yang pertama. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang suka menghakimi? Apakah hanya orang Yahudi yang merasa sudah diselamatkan sebab mereka sudah menurut hukum Tuhan? Tentunya ini bisa terjadi kepada siapa saja, sebab kecenderungan dari semua orang adalah melihat kesalahan pada diri orang lain daripada melihat kesalahan yang ada pada diri mereka sendiri. Saudara-saudaraku, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka menyaring anugerah Allah melalui pandangan pribadi mereka. Atau orang-orang seperti ini adalah orang yang suka melarutkan anugerah Allah dengan prasangka pribadi yang dimiliki oleh dirinya. Lihat saja pada kisah dalam anak yang hilang yang terdapat di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32. Di dalam kisah tersebut kita mendapati bahwa abang dari anak yang hilang ini tidak senang dengan kepulangan saudaranya, dan dia merasa cemburu oleh karena ayahnya membuat pesta untuk menyambut kembalinya anaknya yang hilang. Abangnya ini adalah seseorang yang suka mencari kesalahan daripada saudaranya dan tidak bersyukur bahwa adiknya yang hilang sudah kembali. Satu pelajaran penting yang bisa kita pelajari di dalam kitab Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan bahwa tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Perlu saudara dan saya ingat bahwa Tuhan bila menghakimi, Tuhan selalu berlaku jujur, sebab Tuhan mengetahui setiap orang, mencintai setiap orang, dan mengambil keputusan untuk menghakimi sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Adalah pekerjaan daripada saudara dan saya untuk kita harus membenci dosa, tetapi adalah pekerjaan Tuhan untuk berurusan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan dosa, namun Tuhan tidak pernah memanggil saudara dan saya untuk menghakimi orang-orang yang melakukan dosa. Tuhan juga tidak pernah memanggil saudara dan saya untuk membanding-bandingkan antara seseorang dengan orang yang lain dan menyalahkan seseorang yang kurang beruntung dari kita dalam kehidupan kerohaniannya. Mengapa demikian? Sebab setiap orang mempunyai latar belakangnya masing-masing, kesanggupan serta budaya yang berbeda. Dan kehidupan seseorang bukanlah menjadi sebuah standar untuk kehidupan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang suka untuk menghakimi orang lain, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi siapa saja, bahkan mengasihi musuh kita sekalipun. Menghakimi tidaklah menyelesaikan masalah, namun kasih adalah kuasa yang mengubahkan manusia. Untuk itu, marilah kita mengasihi sebagai gantinya menghakimi. Dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita akan hidup dalam kasih antara satu dan lainnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya memberikan penguatan bagi setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh hidup
di dalam kasih dan tidak menghakimi satu dan lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami di saat ini ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat penebus hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.